Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi kusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin muslimat sidang salat lohor yang dirahmati Allah, setelah 5 hari ini panas menggeliatkan ekonomi Kota Padang, ada sekitar 28.000 orang yang menginap di luar orang Kota Padang hari ini di seluruh Indonesia. Hari ini ditutup oleh Bapak Gubernur. Alhamdulillah, ini membawa berkah kepada Kota Padang dan Sumatera Barat. Hari ini antahari naranca antah ketiko nanelo, saya ingin menyampaikan 2 hukum Allah, yaitu ghibah dan fitnah. Ghibah ini alias gunjing. Ghibah ini hari ini orang lazim saja menyampaikan ghibah. Ghibah itu, ada teman saya namanya Alek, duduk belakang sana. Alek ini dia maksiat, minum khamar. Memang dia minumnya. Ketika kita ceritakan kepada orang, dia tidak suka itu diceritakan maksiatnya itu, maka ini namanya ghibah. Tapi kalau Pak Alek tidak minum khamar, kita ceritakan kepada orang dia minum khamar, jatuh dia kepada fitnah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah sudah melihat di akhir zaman nanti umatnya akan gampang menyampaikan ghibah dan fitnah. Ada benda hitam di tangan hambanya kelak, umatnya. Jangan-jangan ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Sebuah hadis sahih tidak sahihnya bukan ditentukan dari bunyi hadis, tapi sahih tidak sahihnya sebuah hadis ditentukan dari siapa perawinya, siapa yang meriwayatkan hadis itu. Kalau orang ini pernah berdusta, maka hadisnya tidak sahih. Kalau orang ini pernah makan berdiri, minum dengan tangan kiri, atau meludah ke kanan, maka hadisnya tidak sahih. Hari ini tidak jelas siapa yang menyampaikan berita itu. Kita kirim pula kepada orang lain, kita langsung pula percaya tentang berita itu. Betapa hebatnya orang pendahulu kita. Dilihat dulu siapa yang menyampaikan berita itu. Hari ini setiap berita kita sampaikan, kalau itu tidak benar, dia setidak-tidaknya, kalau berita itu benar, dia jadi ghibah. Kalau berita itu tidak benar, dia menjadi fitnah. 2 hukum Allah ini wanti-wanti Rasulullah kepada kita dan Allah.
Dalam Al-Quran diceritakan, adakah di antara kalian yang mau memakan daging bangkai saudaranya? Dikiaskan oleh Allah bahwa begitu jijiknya lah ghibah itu, membangkai kita punya saudara, punya kakak, punya adik sudah mati, bangkainya kita makan. Adakah yang tegas seperti itu? Inilah orang yang mengadakan itu. Di Yaumil Masyar itu ada dua pengadilan. Yaumil Masyar itu semi surga dan semi neraka. Allah menceritakan bahwa besok itu orang bangkit dengan wajah yang berseri-seri, yang senang. Ada juga dengan wajah yang hitam gelap. Ada yang berjalan dengan kepalanya terbalik, macam-macam. Nanti di Yaumil Masyar itu ada dua pengadilan. Pengadilan positif mengadili semua pahala kita. Jamaah hari ini diadili besok di Yaumil Masyar ini. Satu sama lain jadi saksi. Tempatnya besar, tempatnya indah, pakai AC, pakai makanan, hakim dan jaksanya ramah-ramah. Sambil berkelakar dia menanya kita. Ada lagi pengadilan negatif, mengadili semua dosa kita. Ada gedung yang terbuat dari besi, lantainya besi, dindingnya besi, atapnya besi, kursinya pun besi. Kemudian dipanaskan Allah sampai warnanya merah gedung itu, saking panasnya. Diadilah di dalam gedung yang terbuat dari besi itu. Masuk hakimnya ke dalam itu, para malaikat, masuk jaksanya, masuk terdakwanya. Dihadirkan lagi, yaitu saksi. Saksi itu adalah orang yang mengetahui tentang maksiat orang itu. Jadi dari tahu jangan pernah tahu tentang maksiat orang. Kalau kita tahu tentang maksiat orang, besok siap-siaplah jadi saksi dalam pengadilan negatif itu. Makanya tidak boleh duduk bersama orang minum khamar. Rasulullah melarang kita duduk saja bersama orang minum khamar, tidak boleh. Ketika minum khamarnya itu diadili, kita siap-siaplah jadi saksi dalam pengadilan yang terbuat dari besi yang dipanaskan itu. Kalau ada orang gibah, tutup telingamu rapat-rapat, kata Rasulullah, atau kau tinggalkan tempat itu. Siapakah yang menjadi saksi dalam sebuah pembunuhan di dunia ini? Kan orang yang tahu tentang. Orang yang tidak tahu tentang pembunuhan itu diminta jadi saksi kah? Tidak. Yang diminta jadi saksi adalah orang yang tahu tentang pembunuhan itu. Dari itu kepada kaum muslimin, sering-seringlah hadir dalam sebuah pengajian, dalam sebuah tausiah, dalam cerita, dalam rapat RT, rapat RW, rapat koperasi, hadirlah. Semua itu nanti diadili. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan bahwa jangan sampai kita sedang berada di pengadilan positif, nama kita terpanggil dalam sebuah pengadilan negatif. Karena banyak amalnya, banyak ibadahnya, tapi banyak juga ghibahnya. Ghibah ini apa saja? Dalam sebuah artikel saya baca perjalanan saya dari Jakarta ke Makassar tempoh hari. Ada majalah. Artikel itu menceritakan, mohon maaf, berdosakah menonton film BF? Tanya jawabnya nih. Dikatakan oleh Ustadz itu tidak. Tetapi ketika pelaku perzinaan itu diadili dalam persidangannya negatif itu, siapa saja yang menonton tentang BF itu, siap-siaplah jadi saksinya, karena dia tahu tentang perzinaan itu. Jadi
Kalau hari ini kita ketawa-tawa, dikirimkan teman film-film tidak senonoh, kita ketawa-tawa, kita senang. Besok di Yaumil Masar, orang itu menjadi musuh kita. Kita dihantamnya, dihajarnya. Kenapa kau kirim-kirim dulu kepadaku cerita film itu? Jadi Yaumil Masar itu besok, orang-orang Fir'aun yang dipuja-puja oleh pengikutnya, besok seluruh pengikut itu mukul dia, hantam dia, hajar dia, hina dia. Ya. Jadi hari ini kita ketawa-ketawa dikirimin film-film blue oleh orang. Tapi besok di Yaumil Masar, orang yang mengirim itu orang yang paling kita benci. Kenapa kau kirim-kirim dulu kepada aku? Sama dengan kaum muslimin dan muslimat, sama dengan pengemis. Pengemis yang minta-minta ke rumah kita itu, besok di Yaumil Masar kita sujud-sujud sama dia. Di Yaumil Masar itu besok ada lapar yang amat lapar, aus yang amat aus, yang tidak ada lagi jual beli, tidak lagi pinjam meminjam, salah menjalang, mantu membantu, tidak ada, nafsin masing-masing. Datanglah orang memberikan makanan kepada kita dengan minuman, kita sudah 1 hari tidak makan, tidak minum, 1 harinya 1000 tahun. Kira-kira kayak apa lapar kita? Ketika kita makan dengan lahapnya, orang itu masih berdiri di situ. Setelah selesai kita makan semuanya, habis semua kita semua, kita bertanya sama dia, engkau siapa? Kok baik sekali? Dijawabnya oleh orang itu, aku adalah sedekahmu. Sedekahku yang mana? Ya aku datang ke rumahmu yang kau kasih 1000 rupiah itu. Kita sujud sama dia. Yang kita sujudkan adalah, untung engkau datang ke rumahku menjemput sedekahku hari itu. Seandainya engkau tidak datang, aku hari itu tidak bersedekah. Hari ini aku tidak makan berarti. Jadi kepada kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah menolak orang datang ke rumah kita bersedekah. Kasihlah 500 rupiah lagi jualah, 1000 lagi jualah. Mampu 5000, kasihlah 5000. Sebelum sedekah itu sampai ke tangan si penerima, sesungguhnya sampai ke tangan Allah dulu sesungguhnya. Dan Allah pula yang membalas. Selanjutnya, fitnah. Semua orang tahu fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ada yang orang mengartikan, kalau difitnah, kalau dibunuh 1 mati cuma, kalau difitnah bisa 10 mati. Izin saya jelaskan sedikit. Ini pahala Pak Eka. Ini dosanya Pak Eka. Ini pahalanya saya. Ini dosanya saya. Kalau saya fitnah Pak Eka ini, sama dengan saya ambil dosanya Pak Eka, kemudian saya berikan pahala saya sama dia. Jadi tinggal sama Pak Eka pahala dan pahala, tinggal sama saya dosa dan dosa. Yang dimaksud oleh Allah fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu adalah tingkatnya. Tingkat yang paling atas itu adalah syirik, di bawah itu fitnah, di bawah itu baru pembunuhan, baru perzinaan dan seterusnya. Jadi yang dimaksud oleh Allah fitnah lebih kejam pembunuhan itu adalah, kalau saya pahala saya, ini dosa saya. Kalau saya bunuh orang, kan dosa saya yang bertambah cuma, pahala saya tetap ada dong. Tapi kalau saya fitnah orang, sama dengan saya ambil dosa orang itu dan saya berikan pahala saya kepada dia. Syirik, kalau syirik, pahala kita semua hapus dan dosa ini tidak diampuni oleh Allah. Itu syirik. Di bawah syirik itu fitnah. Di bawah fitnah itu baru pembunuhan. Dari itu kepada kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang memfitnah kita di dunia ini kita benci sekali. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, besok di Yaumil Masar, orang yang memfitnah kita itu, besok kita sujud-sujud juga sama dia. Untung kau fitnah aku dulu, kau ambil semua dosaku, kau berikan semua pahalamu kepadaku. Jadi dunia dan akhirat ini besok terbalik-balik kaum muslimin dan muslimat. Anak yang kita sayang-sayang itu besok dia nuntut kita Yaumil Masar, kita berperkara dengan dia Yaumil Masar. Harta yang kita tumpuk-tumpuk itu kita senang di dunia ini, besok di Yaumil Masar bikin repot saja.
bikin mengganggu saja. Kita perkara besok di Yaumil Mahsyar tu nak punya ambo terus, tu nak punya ambo. Di dunia ni tu punya ambo sudah lahir, tu punya ambo sudah lahir. Itu tanah tu batasnya tu punya ambo mah. Nanti di Yaumil Mahsyar kita tolak-tolakan sama orang dulu yang perkara sama kita. Dan itu kepada kaum muslimin dan muslimat, dua hukum Allah ini marilah kita kurang-kurangin. Kalau hal-hal tidak penting dalam handphone kita ini jangan kita kirim-kirim. Kalau tidak pasti, tahukah engkau orang yang muflis, kata Rasulullah, orang yang bangkrut besok, banyak pahalanya, banyak pula dosanya, banyak pula gibahnya. Orang yang nuntut gibah itu, orang yang nuntut fitnah itu, kepala sini, ekornya belum kelihatan. Dibarterlah dengan pahala kita. Barter lagi dengan pahala kita, barter dengan pahala kita, habis pahala kita. Akhirnya kita ambil dosanya dia, ambil dosanya dia, ambil dosa dia, tertumpuk dosa besar oleh kita. Kaum muslimin dan muslimat, terakhir di dunia ini benda, batu diukur dengan apa? Dengan ton, dengan kubik. Beras diukur dengan kuintal, daging diukur dengan kilo, kopi, gula diukur dengan on, emas diukur dengan gram. Nanti di Yaumil Mahsyar dosa dan pahala diukur dengan zarah. Faman ya'mal misqalan khairan yarah wa man ya'mal misqalan syarran yarah. Sekecil apapun. Mungkin kalau bahasa atom itu sudah ada di zaman Rasulullah, mungkin Rasulullah berkata atom, tidak zarah. Allah. Tapi waktu itu umat belum tahu atom. Kalau dikatakan dalam Al-Quran itu atom, apa ini atom? Zarah saja. Sebetulnya lebih kecil lagi daripada zarah. Jadi timbang itu, mana yang mahal itu? Emas, 1 gram emas, itu 1 kilo batu. Batu ini tidak ada harganya. 10 buah ambil aja lah, minta ambil aja. Besok ukurannya itu pahala dan dosa diukur dengan zarah, dengan atom yang paling kecil. Tidak ada yang mubazir di mata Allah. Dari itu kepada kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi saya selaku Ketua Elkam Sumatera Barat, syarak mengatur adat memakai, adat bersandikan syarak bersandikan kitabullah. Bagaimana kehidupan kita ini kita tuangkan. Agama kita ini adalah kehidupan kita sendiri. Kita kurang-kurangi mengirim hal-hal lucu-lucuan kah apakah kita kirim kepada teman, WA dan sebagainya. Pikir-pikirlah sekarang. Kalau seandainya itu tidak bermanfaat, apalagi berbau ghibah, apalagi fitnah, sekali-sekali jangan kita kerjakan. Terima kasih. Salah dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La